Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini manusia yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat, kemudian salawat dan salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama menjadi manusia yang beruntung. Selain itu, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan makhluk berbagai menjadi 4 golongan. Inilah gambaran yang kita harus melihat dan jangan sampai kita berpaling kepada Al-Quranul Karim. Ada makhluk yang diciptakan hanya diberi saja suatu malaikat. Ada juga makhluk yang diberikan nafsu saja. Dan kemudian yang ketiga, makhluk Allah yang non akal nafsu seperti bumi, matahari, rembulan dan planet-planet lainnya, dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lalu kemudian di antara 3 golongan tadi itu adalah manusia yang paling enak dan tidak sengsara. Karena itu Allah juga disediakan surga bagi manusia yang mendapatkan ridhonya dan neraka bagi yang mendapat murkanya. Lalu kemudian yang sekarang kita tahu bagaimana nasib kita akan kelak di kemudian hari. Ini yang perlu kita menggambarkan hal-hal seperti itu. Apakah kita di surga ataupun di neraka? Hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah masih suatu kaum sehingga mereka itu mau merubah diri sendiri. Lalu kemudian menurut ayat tersebut manusia wajib berusaha untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat. Kami yakin bahwa seseorang dari manusia yang ingin hidupnya sengsara dan masuk ke neraka, maka manusia itu harus menghayati akan bagaimana hidup, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nafsu dan akal. Itu manusia.
Dan di sini kita harus menggambarkan bagaimana kita harus membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan kita harus mengetahui isinya di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita berpaling, tidak pernah membaca Al-Quran. Cukup sehari kita membaca satu juz, untuk apakah di waktu pagi, apakah setelah habis maghrib. Ini jangan terlepas. Kita lakukan semua hal-hal bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghayati, sehingga timbul suatu kebahagiaan dengan nikmat-nikmat yang kita lakukan apabila kita membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari aja. Apa satu juz sudah cukup kita lakukan, ya. Kalau memang ada waktu-waktu yang tenggang, kita melaksanakan membaca Al-Quran, dan kita tidak lepaskan dari itu. Lalu kemudian kita berzikir kepada Allah. Lalu kemudian kita melakukan sholat-sholat sunnah, dan kita tambah lagi dengan sholat-sholat tahajud. Sehingga muncul suatu motivasi bahwa disitulah kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Coba kalau kita melihat bahwa kehebatannya yang dikatakan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran ini sangat tajam kalau kita mendalami dan menghayati. Dan kemudian setelah kita membaca Al-Quran, begitu kita mendapatkan suatu kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Itu pengaruh dari Al-Quran. Lalu kemudian, karena kita hidup di masyarakat, hidup bernegara, semua sebab peraturan-peraturan yang mana skala ataupun undang-undang dalam ataupun merupakan peringatan-peringatan bagi manusia demi kebaikan manusia itu sendiri. Barang siapa yang mentaati, mau menghiraukan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka manusia yang bakal mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mengabaikan peraturan-peraturan dan peringatan-peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mendapatkan suatu kesenangan di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita melakukan hal-hal yang begitu bermanfaat bagi kita. Ya, mari kita tingkatkan. Karena inilah salah satu sandaran kita kepada Allah. Bagaimana kita harus biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga kita dapat suatu ketenangan jiwa apabila kita melakukan membaca Al-Quran. Ini gambaran yang kita lihat, bahwa Allah juga berfirman, barang siapa yang berpaling pada peringatanku, kata Allah, maka baginya mendapat kehidupan yang sempit dan akan kami halau di hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau kita menerungkan ayat ini, kita mendalami ayat ini, karena barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyiksanya dengan kesempitan hidupnya. Nah, kalau Allah yang memberikan suatu kesempitan dalam kehidupan kita,
tidak ada daya dan kekuatan kita. Makanya mari kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Karena tidak ada yang bisa kita minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya suatu kemiskinan atau suatu kekayaan. Karena kenapa? Kadang-kadang orang mengatakan bahwa kita merasakan kemiskinan. Di saat kita mengatakan bahwa tidak memiliki uang, tentu timbul suatu hal-hal yang bersifat tidak mensyukuri. Karena semua yang ujian diberikan oleh Allah kepada kita, ya, kita kuncinya satu, harus sabar menghadapi semua itu. Jangan kita melakukan suatu diri kita bahwa kita ini adalah salah satu orang yang termiskin. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena kenapa? Kalau kita sudah berkata seperti itu, akhirnya kita mengatakan bahwa sangat putus asa dari rahmatnya Allah. Dan kemudian Allah tidak suka seperti itu. Nah, bagaimana kita harus melakukan untuk menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Sehingga kita juga bisa diberikan suatu kenikmatan-kenikmatan apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena miskin, kaya, sakit, ya, sehat, itu semua ujian. Karena tidak ada jaminan itu bahwa harta bisa membahagiakan orang, belum tentu. Itu dari sudut pandang kita mengatakan bahwa alangkah enaknya si fulan itu punya memiliki rumah yang sangat besar, punya memiliki kendaraan yang begitu lengkap. Tetapi kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Itu dari sudut pandang kita melihat seseorang. Ya. Karena begitu juga kadang-kadang orang mengatakan alangkah enaknya si fulan itu. Ya. Dia cuma jual-jualan sayur-sayuran. Dia menikmati semua itu. Itu juga dari sudut pandang kita melihat orang itu. Tetapi itu semua adalah yang mengetahui cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh putus dari rahmat Allah. Harus sabar. Kita berusaha. Tapi kepastian itu semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah takut menghadapi semua itu. Jangan kita gelisah menghadapi semua ujian. Intinya satu, sabar. Innallaha walas-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah kita resah gelisah. Apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik. Kalau kita kemudian melaksanakan dengan keterpaksaan untuk mencari bagaimana kita harus memiliki suatu kekayaan. Lalu kita kemudian pergi cari dukun yang mana supaya bisa kita kaya. Logika berpikir, kalau seandainya dukun itu kaya, tidak dia melakukan suatu tempat untuk melakukan tempat praktek dukun kalau dia punya kehebatan. Tetapi karena sesat dia melakukan itu, sehingga bagaimana dia memprovokasi, bagaimana dia harus mengambil uang orang sehingga dia dapat menghalalkan segala cara. Orang itu datang meminta, lalu kemudian para tukang-tukang dukun ini mengatakan, tunggu, saya kasih waktu seminggu, kau akan dapat rezeki, tapi dengan catatan ada maharnya. Berapa maharnya? 3 jutaan. Begitu sudah sampai 1 tahun, jayangkan 1 tahun, 3 hari juga, janjinya seminggu. Taunya sampai 1 tahun tidak ada. Karena kenapa? Tidak bisa melakukan hal seperti itu.
Dan Allah murka orang-orang yang pendukung itu. Dukung, yang santet itu. Apa sih kekuatan mereka? Kalau kita mengikuti mereka, kita sama dengan mengikuti jin iblis. Tak boleh kita mengikuti. Jadi bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harus punya sandaran kekuatan nilai-nilai iman kita. Karena begitu banyak tantangan, ujian, rintangan yang diberikan oleh Allah. Tapi intinya satu, sabar. Nggak ada lagi duanya kehidupan ini kalau kita memilih suatu kesabaran. Apa bentuknya diberikan kepada kita? Orang fitnah. Ya. Lalu kemudian mungkin dia iri hati terhadap kita. Dia melakukan hal-hal yang tidak memfitnah sana sini. Ya, berburuk sangka terhadap orang. Bagaimana mau nikmat kehidupan seperti itu? Kalau itu yang kamu lakukan. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Karena kesabaran ini. Rasulullah begitu besarnya kesabarannya. Kalau kita ini umatnya Rasulullah. Kecil sekali diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang Rasulullah. Rasulullah itu tantangan, rintangan, cobaan, gemblengan, semua bertubi-tubi. Tapi beliau tetap menghadapi dengan sabar dan tawadu. Itulah Rasulullah. Banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sulit jadi contoh. Itulah. Makanya kalau mau sukses dalam kehidupan, coba lihat Rasulullah. Tantangannya yang begitu sangat besar. Tapi beliau tidak putus asa dan rahmat Allah. Tetap dia bermunajat, tetap dia melaksanakan perintah Allah. Dia berjuang. Dia melakukan suatu perdagangan. Berjuang. Rasulullah bukan cuma berdakwah, semua lengkap. Memang Allah berikan. Karena setiap hamba-hamba Allah semua diberikan kelebihan-kelebihan. Ya. Semua diberikan kelebihan. Dan kelebihan ini tidak semua yang diberikan. Tetapi bisa dihitung yang diberikan. Kalau sepanjang itu niatnya karena lillahi ta'ala. Insya Allah. Allah memberikan suatu ilmu yang terbaik. Ya. Bukan saja kita mengatakan bahwa itu rezeki. Wah, teman juga itu rezeki. Kelebihan juga diberikan oleh Allah kepada kita juga rezeki. Kita berdagang juga rezeki. Ilmu diberikan oleh Allah itu juga rezeki. Karena ilmu kita manfaatkan kepada orang yang memerlukan. Sehingga bermanfaat ilmu itu yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ya, karena semua ini titipan, bukan cuma titipan harta aja, titipan ilmu, ya, titipan harta, titipan anak, titipan istri, semua ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus kuatkan diri kita, ya, kita berbanyak bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita pasti diberikan ketenangan jiwa kita. Coba kita menyadari hal-hal itu. Yang jelasnya mau sukses dalam kehidupan, pertama satu, ikuti perintah Allah. Kedua, melakukan suatu kesabaran. Ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi bahwa Allah juga berfirman, "Fa haqqo alaina qaulu rabbina innal lazaikun," maka pantas putus
asap Tuhan menimpa kita, pasti kita akan merasakan asap itu. Semua kita merasakan. Begitu kita diantar, kita dimasukkan ke liang lahat kubur kita. Lalu kemudian begitu kita masuk, digotong kita, dimasukkan kita ke dalam liang kubur. Begitu orang masuk, mengatur lagi dengan papan hari itu kita. Lalu kemudian kita diasankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu melangkah mereka, 2 langkah mereka mendengar taumpa orang si mayit itu. Lalu kemudian kita yang pertama diisap kita adalah sholat kita dan amal kita. Tidak ada daya dan kekuatan. Tidak akan mampu yang dikatakan harta masuk di liang kubur. Tidak akan mampu keluarga masuk di dalamnya. Semua itu akan kembali. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma amal. Ya, sholat. Kita ingat itu. Semua yang saya katakan tadi itu, itulah yang gambaran-gambaran kita suatu contoh bahwa bagaimana kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Yang utama adalah sholat, karena itulah yang pertama dihisab oleh amal kita adalah sholat kita dan amal-amalan kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Ya, mau sukses dalam kehidupan, mau sukses dengan ketenangan, mau sukses dengan kebahagiaan, laksanakan perintah Allah, laksanakan sholat. Setinggi apapun sosial kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada nilai-nilai agama, agak susah kita melakukan itu. Bagaimanapun kalau kita tidak memiliki nilai-nilai agama, lalu kemudian begitu banyak harta yang kita diberikan oleh Allah tidak pernah kita sedekahkan. Lalu kemudian harta itu, mungkin yang memiliki harta sangat pelit, berhitung, ya, hitung terus menerus hartanya. Dia tidak pikirkan satu saat akan dia kembali kepada Allah. Mungkin saja kau tidak akan sedekahkan itu, tapi Allah memberikan suatu penyakit. Semua harta-harta yang kau diberikan oleh Allah tidak pernah kau sedekahkan, kau akan diberikan penyakit untuk berobat, sehingga harta yang diberikan kamu oleh Allah itu habis dan tidak ada. Apa kita tidak bangkrut? Kata Rasulullah, kalau kamu diberikan rezeki oleh Allah, kamu belanjakan di jalan Allah, akan bertambah. 1:3. Coba. Ini yang perlu kita tanamkan, nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah takut menghadapi semua itu. Jangan kita gelisah menghadapi semua itu. Karena kenapa? Kalau kita melihat orang-orang kafir tidak mempercayai Al-Quran ataupun adalah firman-firman Allah, mereka itu katakan Al-Quran itu hanya karangan Muhammad. Itu orang kafir loh. Kadang kafir ini dia katakan Muhammad itu, Al-Quran itu yang buat Muhammad. Itu ciri orang yang kafir, di atasnya kafir lagi itu. Asal-asalan dia ngomong. Padahal mereka itu mengerti sejarah. Rasulullah SAW, beliau seorang anak yatim yang umumnya tidak dapat dibaca untuk menulis. Kenapa hati mereka masih tetap juga membatu? Hatinya kafir itu batu. Asal dia. Karena Rasulullah itulah tantangan dihadapi semua. Yang dari awal ujiannya sangat berat. Bukan saja ujian apa, termasuk keluarganya diberikan ujian. Banyak sekali yang beliau hadapi, tapi beliau
bertawakal kepada Allah dan begitu sabar dan tawadu menghadapi semua ujian-ujian itu. Itu yang saya katakan tadi. Kita sebagai umat Rasulullah sangat kecil ujian ketimbang beliau. Beliau sangat besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat mana mungkin seorang tidak tahu baca kata demi kata yang hebat itu, sastranya tiada tandingannya di dunia ini, ahli-ahli sastra dimanapun pasti tidak akan sanggup membuatnya atau menyamani Al-Quran. Nggak ada yang sanggup di dunia ini yang membuat Al-Quran. Ada beberapa orang yang melakukan tindakan membuat Al-Quran, nggak sanggup semua membuat itu. Nggak ada daya dan kekuatan. Cuma Allah yang bisa melakukan. Nggak ada itu. Kamu coba-coba mau membuat, sampai kiamat pun tidak akan bisa sanggup kau buat namanya Al-Quran. Karena itu Al-Quran semua yang diturunkan oleh para malaikat diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertahap kalau kita mau melihat itu. Lalu kemudian kalau kita melihat bahwa Allah juga berfirman, artinya katakan itu Muhammad, sungguh seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat atau bersamaan atau tidak dia melakukan kesamaan, sekalipun sebagian mereka membantu kepada sebagian yang lain tidak akan sanggup membuat, ya. Karena ayat ini merupakan tantangan, karena Allah terhadap orang-orang kafir selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang kafir, ya. Sebagaimana manusia yang beriman percaya pada kitab-kitab Allah, yang artinya percaya apa yang Taurat di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, maka yang itulah yang dikatakan benar. Oleh karena itu kita sudah seharusnya kita gemar untuk membaca dari akar, jangan sampai kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Zat Maha Penciptanya semesta, sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadaku hazal Qur'ana fawallazi nafsum Muhammadin biyadihi wa huwa asyhadu tafallutan minal ibli fi qulubiha. Coba kalau kita mau lihat, yang artinya janganlah Al-Quran ini demi Allah dan jiwa Muhammad ada di tangan Al-Quran lebih cepat terlepas daripada onta dari tali ikatnya. Ini kalau kita mau menggambarkan seperti itu, ya, bahwa Rasulullah selalu memberikan suatu contoh terhadap umatnya. Mari kita harus melihat bahwa betapa besarnya yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang menginginkan yang mempunyai orang lain kecuali dalam dua macam. Satu, seorang yang diberi Allah pengertian kependalam tentang Al-Quran, maka dipergunakan dan diikat sepanjang hari dan malam. Lalu kemudian seorang yang diberi Allah kekayaan harta, maka digunakan sedekahkan sepanjang hari dan malam. Itu kita sedekahkan semuanya. Yang saya katakan tadi, ya, cukup kita mengalami satu saat begini. Rasulullah SAW dia sholat, lalu kemudian dia tidak bersikir, dia tidak bersalawat lagi dan sebagainya. Tiba-tiba dia berangkat ke rumahnya. Ternyata ada uang di rumahnya, ada 2 dirham. Lalu kemudian dia ambil uang itu, 2 dirham, dia berikan kepada
orang yang tidak mampu. Lalu kemudian beliau kembali lagi duduk di masjid untuk tafakur dan bersikir. Coba karena Rasulullah tidak pernah ada uang di rumahnya. Tidak pernah ada uang di rumahnya Rasulullah. Selalu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.